Shalom saudaraku, selamat siang, puji nama Tuhan. Siang hari ini kembali kita berjumpa kembali dalam ibadah kita melalui GKRHI Jemaat El Sade dalam ibadah kita di setiap hari Sabtu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, sebelumnya kita satukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapa kalau siang hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami yang sudah tergabung dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Kami semua dari tempat kami masing-masing, Roh Kudus menuntun kami, memberikan hikmat pengertian Bapa, agar setiap firman yang keluar tidak ada yang sia-sia, namun semuanya boleh memberkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Berkati hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, seturut roh dan kebenaran-Mu. Biarkan setiap kata kalimat ini berasal daripada-Mu, yang bisa menasihati, yang bisa menguatkan, dan bisa meneguhkan iman kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, siang hari ini kembali kita belajar firman Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 3 ayatnya yang pertama sampai 13. Saya ulang sekali lagi. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang pertama sampai 13. Dengan judul perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kita baca terlebih dahulu, saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Kami tidak tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Selanjutnya, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Yang terakhir, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari ini firman Tuhan saya berikan judul saling menguatkan. Di sini bagaimana Rasul Paulus terbeban dengan jemaat yang di Tesalonika, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau di sini kenapa saya berikan judul saling menguatkan? Ternyata di sini gambarannya bagaimana ketika jemaat itu bertumbuh, ketika jemaat itu bisa kuat secara iman, bisa bertahan di dalam Tuhan, itu juga menguatkan hamba Tuhannya gitu. Karena di sini dan bagian hamba Tuhan untuk menasihati, untuk menguatkan, untuk terus meneguhkan lebih lagi, menambahkan iman ketika kesusahan-kesusahan terjadi. Dan di sini yang dicemaskan Rasul Paulus di sini bagaimana
jemaat di Tesalonika itu ketika menghadapi kesusahan, sekalipun dia pernah menyampaikan bahwa akan ada kesusahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita umat percaya, kita mengikut Tuhan Yesus, seringkali ketika kesusahan itu datang, ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, seringkali itu benar-benar menggoyangkan iman kita, membuat kita jadi goyang iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Nah, siang hari ini juga mengingatkan buat kita semua. Kok di sini Rasul Paulus bagaimana mengkhawatirkan dengan jemaat yang di Tesalonika ketika menghadapi kesusahan. Jadi buat kita semua siang hari ini, mungkin kita pun mengalami hal yang sama. Mungkin ada sebagian dari kita yang saat ini mengalami kesusahan-kesusahan hidup. Apa yang kita hadapi, masalah-masalah itu, dan seringkali membuat iman kita membuat goyang, membuat percaya kita kepada Tuhan mungkin tidak seharusnya, mungkin sudah mulai ragu, sudah mulai bimbang. Makanya siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, buat kita semua juga kembali kita dinasihati, kembali kita dikuatkan dengan di sini surat Rasul Paulus ini, dan mengingatkan bahkan dia bukan hanya sekedar memberikan suratnya, tapi juga dia mengirimkan orangnya, yaitu Timotius, untuk melihat bagaimana keadaan di Tesalonika itu ketika menghadapi kesusahan-kesusahan. Jadi kita baca kembali ya Bapak Ibu Saudaraku. Kami tidak tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, bagaimana susah payahnya Rasul Paulus ini untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudaraku. Di sini dia banyak mengalami banyak, kalau di pasal 2-nya itu di 16-nya dikatakan karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikian mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jadi di sini tidak mudah untuk Rasul Paulus itu dapat menyampaikan firman, memberitakan firman, tapi di sini sebenarnya secara hati dia sebagai hamba Tuhan, dia tidak tahan, dia selalu ingin bersama-sama. Makanya dia mengirimkan suratnya. Tapi dikatakan di ayat pertama tadi, tidak tahan lagi. Kami tidak tahan lagi karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Kalau ayat 2 dikatakan, lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Yang dia khawatirkan bagaimana ketika jemaat Tesalonika ini menghadapi kesusahan. Dia mengingatkan, mengutus Timotius itu untuk menasihati, untuk menguatkan di sini, untuk supaya menasihatkan supaya tentang bagaimana imannya, apakah imannya masih kepada Tuhan, apakah imannya tidak goyang gitu. Itu pengingatan juga buat kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Kalau di saat-saat kesusahan, di saat-saat menghadapi masalah, disinilah iman kita diperadabkan. Disinilah percaya kita kepada Tuhan. Makanya diperadabkan, apakah kita masih tetap pegang Tuhan? Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Kalau di sini bagaimana dia punya perasaan itu sampai tidak tahan gitu dikatakan. Kalau kita melihat ayat yang di atasnya di pasal 2 itu di 17 kan dikatakan seperti ini, pasal 1 Tesalonika 2 ayat 17. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebenarnya secara hati Rasul Paulus ingin sekali datang, ingin sekali menjenguk, ingin sekali, kalau dikatakan nanti di bawahnya, bertemu muka dengan muka. Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Makanya pertama dia memberikan suratnya, kedua dia mengutus orang-orangnya yaitu Timotius. Dikatakan walaupun dikatakan terpisah dari kamu jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Dia mengatakan kepada jemaat di Tesalonika ini, dikatakan sekalipun jauh di mata dekat di hati. Berarti masih ada di hati dia. Nanti kalau di belakangnya itu dikatakan dia masih terus berdoa siang dan malam. Dia benar-benar mengkhawatirkan. Dia selalu kalau saya lihat Rasul Paulus itu bagaimana dia pelayanan, dia selalu melihat apakah orang yang dilayani, apakah jemaat-jemaat yang dilayani itu benar-benar bertumbuh tanpa keberadaan dia, apakah masih tetap firman itu masih ada, bahkan apakah masih tetap jemaatnya itu hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Kalau kita lanjutkan berikutnya, supaya dikatakan ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya
karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebenarnya orang percaya kalau kita menghadapi kesusahan, itu hal yang biasa. Tapi bagaimana ketika kita susah, apakah iman kita masih kuat? Itu yang perlu kita ketahui siang hari ini, mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita mengetahui iman kita ini kuat, iman kita ini bisa memenangkan masalah ketika tidak ada masalah gitu. Jadi di sini kalau ada kesusahan-kesusahan itu yang pertama dia katakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan. Disitulah dia pengen tahu, dia yang tidak dikatakan tidak tahan gitu. Dia pengen tahu, dia ingin tahu bagaimana kondisi jemaat di Tesalonika ketika menghadapi kesusahan. Yang satu pertama dia khawatirkan jangan sampai goyang imannya. Untuk itu dia mengutus Timotius dan dikatakan suruh menasihatkan dan suruh juga mengingatkan di sini. Menguatkan, disuruh memberitakan Injil untuk menguatkan hati dan menasihatkan tentang iman ya, dikatakan ayat kedua tadi. Dan selanjutnya, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi ternyata Rasul Paulus sebelumnya sudah pernah mengatakan bagaimana dia bilang sebab juga waktu kami masih bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, bahwa akan ada kesusahan. Tapi dikatakan di sini dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi dan saat ini sedang terjadi. Kenapa dia mengkhawatirkan? Itu yang dikhawatirkan, apakah imannya masih tetap bersama Tuhan? Apakah imannya tidak goyang? Itu yang menasihatkan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita benar-benar mau menerima kebenaran, kita mendengarkan firman, sebenarnya ketika hamba Tuhan melayani kita atau hamba Tuhan memberitakan firman-Nya, di sini sebenarnya ketika kita sungguh-sungguh mau membuka hati, justru di situ apa yang dilakukan hamba Tuhan ini adalah menasehati, menguatkan iman kepada jemaat. Jadi inilah tugas tanggung jawab kepada jemaat, seorang hamba Tuhan. Bagaimana kita sebagai jemaat, kalau kita juga posisinya jemaat, bagaimana apakah nasihat itu diterima, apakah kekuatan yang diberikan itu kita responin. Jadi siang hari ini kalau kita masih dinasihati, kita masih ada hamba Tuhan yang menguatkan kita, kita bersyukur supaya iman kita tidak goyah. Sekalipun mungkin ada kesusahan-kesusahan yang sedang kita alami saat ini. Saya lanjutkan selanjutnya firman yang di pasalnya yang kelima, di ayat kelima, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ketika saya renungkan perkataan Rasul Paulus di ayat yang kelima ini dikatakan supaya kamu tahu tentang imanmu karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai. Tadi yang pertama yang ayat ketiga tadi supaya jangan goyang imanmu. Dan ketika goyang iman itu adalah kesusahan ternyata termasuk kita cobaan juga dicobai karena kesusahan-kesusahan itu kan dicobai. Jadi dikatakan di sini itu oleh si penggoda kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi seperti godaan juga Bapak Ibu Saudaraku ketika kita susah. Itu godaan juga buat kita. Bukan hanya sekedar dosa-dosa yang lain ya. Ternyata kesusahan itu godaan juga buat kita bagaimana ketika masa sulit itu kita masih bisa bertahan. Ketika susah itu iman kita masih tetap ada. Karena benar ketika saya merenungkan gitu, mulai dari diri saya pribadi, iya ya ketika kesusahan itu, ketika masalah itu diperhadapkan, nomor satu, apakah iman kita yang masih ada? Percaya kita akan Tuhan apakah masih ada? Apakah posisinya sudah berubah? Apakah saya sudah mulai tidak percaya? Apakah saya sudah mulai khawatir? Apakah saya sudah mulai bimbang? Apakah mulai sudah goyang gitu? Di sini kita diingatkan kembali. Salah satunya kesusahan inilah yang membuat iman kita seringkali berubah. Iman kita seringkali tidak lagi sekuat ketika kita tidak mengalami kesusahan. Makanya ketika kita tidak posisi baik gitu, sepertinya iman kita kuat. Tapi ketika susah, apakah kesusahan-kesusahan itu membuat iman kita masih baik? Di sini dia mengkhawatirkan itu secara iman supaya jemaat di Tesalonika ini tidak goyang. Dan secara posisi dia sebagai hamba Tuhan, dia merasa ketika jemaat yang dilayani mengalami kesusahan dan imannya goyang,
dan dia tergoda dengan godaan-godaan itu dia merasakan apa yang dikerjakan menjadi sia-sia. Karena itulah apa yang dilakukan merasa sia-sia. Saya ulang sekali lagi, dikatakan di ayat 5 tadi, itulah sebabnya maka aku, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi dicobai oleh penggoda, dan penggodanya apa? Tadi dikatakan kesusahan-kesusahan, dan saat ini dikatakan katakan di sini Tesalonika ini sedang mengalami kesusahan-kesusahan. Dikatakan tetapi ayat 6, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Di sini ternyata sama-sama jemaat Tesalonika dan Rasul Paulus sama-sama sebenarnya rasa ingin berjumpanya ada. Dikatakan masih kabarnya justru menggembirakan. Di sini yang bersyukurnya jemaat Tesalonika ini ternyata ketika ada kesusahan, mereka tetap imannya tetap kepada Tuhan, bahkan kabarnya menggembirakan. Kabarnya tidak seperti yang dia khawatirkan. Kabarnya justru baik gitu. Keadaannya justru baik karena di sini telah dicobai tadi, ternyata benar. Di situ nanti kalau di bawah bagaimana dia bersyukurnya, merasa tidak ada yang sia-sia apa yang sudah dia kerjakan, karena di sini seringkali ketika kesusahan itu ada, memang kebanyakan memang imannya juga berpengaruh. Kalau di sini dikatakan tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan. Pertama dikatakan kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Sebenarnya sama-sama punya kerinduan untuk terus bersama-sama ya, untuk bersama antara jemaat Tesalonika dengan Rasul Paulus. Masih sama-sama ingin berjumpa dan punya kenang-kenangan, dibilang kenang-kenangan yang baik tentang kami, maksudnya tentang Rasul Paulus dan teman-temannya di dalam pelayanannya. Jadi itulah yang dijaga jemaat Tesalonika, yang membuat mereka imannya masih baik di sini, dan ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Kalau di sini bagaimana ketika kita itu menghadapi masalah, Bapak Ibu Saudaraku, memang benar-benar kita harus tetap iman kita kepada Tuhan, kita harus tetap pegang supaya di masa sulit, di masa kesusahan itu supaya kita tetap bertahan. Makanya hal yang harus kita lakukan, kita terus berjaga-jaga, kita terus berdoa supaya ketika keadaan-keadaan yang sulit, kita tetap iman kita kepada Tuhan tidak terganggu atau tidak tergoyangkan atau tidak lemah gitu. Kalau di sini Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, kita buka sama-sama mungkin Bapak Ibu di Markus pasal yang ke-14. Kita sama-sama buka di Markus 14 ayat yang ke-38, yang judul perikop di Taman Getsemani. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi di sini Tuhan Yesus pun juga mengingatkan bagaimana kita selalu berjaga-jaga berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan apa? Kesusahan. Itu juga godaan, pencobaan untuk kita bisa jatuh. Makanya kalau ketika iman kita baik, kita masih posisi kita, hubungan kita dengan Tuhan masih baik, kita terus berdoa. Berdoa itu adalah gambaran kita seperti orang yang berjaga-jaga, saudaraku. Jadi ketika kita terus berdoa, jadi keadaan berdoa kita itu supaya bukan hanya di waktu susah saja atau di waktu senang kita berdoa. Dalam setiap waktu kita harus terus berdoa dan berjaga-jaga. Orang yang berdoa adalah orang yang berjaga-jaga. Jadi di situ ketika ada pencobaan, dia tetap bisa bertahan. Ketika ada kesusahan, dia masih tetap bisa bertahan karena dia tahu bagaimana penjagaan dia, iman dia masih tetap di dalam Tuhan. Kalau di sini hamba Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku,
bagian hamba Tuhan adalah juga menasehati, menguatkan. Dan di sini supaya kita sebagai jemaat juga mau dinasehatin, mau dikuatkan ketika kita susah, mau kembali kepada Tuhan, mau tetap terus pegang Tuhan. Dan di sini ayat selanjutnya kalau saya bacakan ayat 7 dikatakan, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Di sini kenapa saya berikan judul siang hari ini saling menguatkan? Ternyata ketika jemaat itu dampak perubahan yang dari pelayanan Rasul Paulus di sini baik dan imannya masih tetap baik, dan di sini dikatakan itu kabar menggembirakan yang pertama dan kedua. Di situ ternyata Rasul Paulus pun mengatakan, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran dia menjadi terhibur. Artinya dia sendiri juga posisinya ada posisi dalam kesesakan dan kesukaran. Tapi kenapa dia lebih mengkhawatirkan jemaat? Kalau dilihat di sini sebenarnya baik jemaat maupun hamba Tuhan sama-sama posisi dalam posisi yang tidak baik juga, kesesakan dan kesukaran dikatakan. Tapi di sini dia terhibur kalau dia apa yang dia lakukan, apa yang dia beritakan Injil firman Tuhan itu posisinya baik, perkembangannya baik. Di situ penghiburan buat seorang hamba Tuhan. Jujur saya pribadi kalau saya melayani juga seperti itu yang saya rasakan. Bagaimana melihat orang yang saya layani ketika dia benar-benar bisa bertumbuh imannya di dalam Tuhan, itu menghibur, yang membuat hamba Tuhan itu semakin semangat lagi, semakin lebih lagi untuk bisa melayani. Karena dikatakan kalau di ayat 5 tadi katakan, dibilang kalau usaha kami menjadi sia-sia. Dia merasa apa yang dikerjakan sia-sia ketika jemaat itu tidak bertumbuh. Makanya kalau di sini ketika jemaat ini bertumbuh, imannya baik, dia bilang sekalipun dia juga dalam kesesakan, kesukaran, tapi menjadi terhibur oleh imanmu. Karena oleh iman jemaat itu masih yang dia layani imannya baik kepada Tuhan. Dan ayat selanjutnya, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Waktu saya merenungkan perkataan ini, sekarang dikatakan, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh di dalam Tuhan. Dia merasakan hidup kembali, dia merasakan semangat kembali sekalipun dia juga mengalami kesesakan dan kesukaran. Ketika jemaat yang dia layani, imannya kepada Tuhan masih baik, masih tidak goyang, masih kuat. Di sini membangkitkan semangat seorang hamba Tuhan. Jadi penghiburan seorang hamba Tuhan ketika orang yang dilayani, ketika jemaat yang dilayani, di sini bertumbuh di dalam Tuhan, itu benar-benar saling membangun, saling menguatkan. Makanya siang hari ini kenapa saya berikan judul saling menguatkan? Ternyata ketika firman itu diterima dengan baik dan jemaat bisa bertumbuh dengan baik, itu benar-benar menguatkan jemaat, juga menghibur seorang hamba Tuhan. Jadi berarti sama-sama kuat di dalam Tuhan. Karena kalau di ayat perikop ini, kalau di terakhirnya nanti, dia rindu supaya jemaat itu bisa bertahan, tidak bercacat, kudus, sampai kedatangan Tuhan. Jadi bisa imannya itu bertahan. Seringkali kan kita ini hanya kesusahan, hanya masalah-masalah dunia, sudah imannya sudah tidak ada gitu. Makanya dia berharap sampai kedatangan Tuhan itu didapatinya tidak bercacat. Makanya Bapak Ibu Saudaraku siang hari ini saya menghimbau buat kita semua saya mengajak buat Bapak Ibu Saudaraku yang bersama-sama bergabung siang hari ini. Iman kita bukan sebatas apa yang kita capai secara dunia, masalah-masalah dunia. Tapi iman kita kepada nanti kedatangan Tuhan Yesus, kepada hidup yang kekal. Jadi bukan hanya untuk urusan secara dunia saja, tapi kita diingatkan siang hari bagaimana kita mempertahankan iman kita. Kita bertahan, kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita menjaga apa yang hamba-hamba Tuhan sudah nasihatkan, yang sudah menguatkan buat jemaat supaya itu tetap dijaga. Jadi imannya terus bertumbuh supaya ketika keadaan-keadaan sulit itu tidak membuat imannya semakin goyah, tidak membuat imannya semakin lemah, tapi justru semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lanjutkan di sini ayat dikatakan tadi kan ayat 8, saya ulang kembali, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Dia merasakan hidup kembali. Saya percaya nih imannya juga dia merasa hidup kembali secara iman juga buat Rasul Paulus dikatakan di sini. Sebab ayat 9, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah
atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Di sini sampai dia mengatakan ucapan syukur apakah, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan. Rasanya dia sukacitanya sampai tidak tergambarkan Bapak Ibu Saudaraku di sini. Dia bilang dapat kami persembahkan atas sukacita yang kami persembahkan kepada Allah atas sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah. Jadi di sini sukacita seperti apa? Kalau kita melihat lagi ke belakang di pasal yang kedua di ayat 19 dan 20, 1 Tesalonika 2, 19-20, dikatakan seperti ini. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atas mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ternyata mahkotanya seorang hamba Tuhan melayani, dikatakan kemegahannya di hadapan Tuhan pada waktu kedatangannya, yaitu jemaat yang dia layani. Dan ayat 20, sungguh kamulah sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi kemuliaan hamba Tuhan, sukacitanya hamba Tuhan ketika jemaat yang dilayani benar-benar menerima Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik dan punya iman yang benar kepada Tuhan. Itulah kemegahan seorang hamba Tuhan, itulah keberhasilan seorang hamba Tuhan membawa orang kepada Tuhan, membawa orang percaya akan Tuhan, membawa orang hidup dengan iman kepada Tuhan. Itulah sukacita hamba Tuhan. Itulah keberhasilan seorang hamba Tuhan, bisa membawa jemaat benar-benar percaya akan Tuhan. Ketika di ayat pasal 2, 1 Tesalonika 2 ayat 19-20, ternyata itu yang menjadi sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami, mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, kalau bukan jemaat maksudnya, dan sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi nggak bisa digambarkan Bapak Ibu bagaimana rasanya, makanya dia katakan kalau tadi di 1 Tesalonika 3 ayat yang kelima tadi dikatakan dia tidak mau apa yang dikerjakan itu menjadi sia-sia. Tapi ketika dia melihat jemaat di Tesalonika ini, dia merasa pekerjaan dia tidak sia-sia. Dia merasa apa yang dia kerjakan, pelayanan dia, pemberitaan Injil yang dia beritakan di Tesalonika itu, dia merasa itu berhasil. Dan dia itu juga membangkitkan semangat dia, menghidupkan dia kembali. Dikatakan, saya percaya imannya dia hidup kembali, semangatnya dia bangkit kembali, membuat dia dan orang-orang yang melayani bersama dia itu membuat semangatnya seorang hamba Tuhan ini benar-benar dibangkitkan kembali, semakin lebih lagi. Kalau di sini kan dia kerinduannya supaya juga banyak orang bisa lebih mengenal Tuhan lebih lagi gitu. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di sini kita lihat bagaimana timbal baliknya antara hamba Tuhan dan antara jemaat. Di sini sebenarnya ketika saya merenungkan perikop ini, bagaimana hamba Tuhan dan jemaat benar-benar sama-sama imannya baik di dalam Tuhan. Secara keimanan saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi hamba Tuhan mengingatkan, kalau tadi di ayat yang kedua mengingatkan, menasehati, menguatkan. Dan di sini hamba Tuhan juga terhibur. Jadi sama-sama diberkati, sama-sama menerima sukacita yang dari Tuhan. Kalau kita lanjutkan, dikatakan ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ternyata Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, tadi waktu dia mengirimkan Timotius 1 untuk menasihati, menguatkan, dan di sini dikatakan untuk menambahkan pada iman, apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi sekalipun kita itu sudah kuat mungkin menghadapi masalah, ternyata hamba Tuhan di sini Rasul Paulus masih punya beban untuk menambahkan lagi apa yang masih kurang. Jadi saya juga mengajak Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saya sudah kuat, saya sudah berjaga-jaga, hidup saya rohani saya sepertinya sudah baik, saya sudah benar-benar mengikuti Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan. Tapi siang hari ini kalau di sini dikatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa itu dia masih melihat bahwa dia ingin menambahkan pada imanmu apa yang masih kurang. Seringkali kita harus terus seperti itu supaya kita menambahkan lagi apa yang masih kurang. Kalau kita hari ini mungkin sudah mengerjakan banyak hal di dalam kita mengikut Tuhan, mungkin pertobatan kita, mungkin pelayanan kita, mungkin iman kita sepertinya sudah
baik adanya. Tapi di sini masih perlu kita terus ditambahkan apa yang masih kurang, apa yang masih belum gitu. Supaya kita menjadi lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini supaya kita semua yang mendengarkan firman ini. Siang hari ini apa yang masih kurang supaya ditambahkan lagi. Secara kebenaran kita perlu tambahkan lagi supaya pengenalan kita akan Tuhan menjadi lebih baik lagi. Dan iman kita semakin kuat tentunya. Iman kita tidak mudah untuk goyah karena ketika iman itu belum kuat, ketika masih kurang, masih belum begitu kuat, mungkin masalah-masalah yang kelihatannya hanya ringan saja bisa menggoyang iman, apalagi masalah yang berat. Dan kita teruji ketika kita diperhadapkan sebuah masalah. Bapak Ibu Saudaraku, siang hari ini, seberapa banyak saudaraku yang saat ini mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa kesusahan. Mari buka hati saudaraku. Bagaimana firman ini menasihati buat kita semua. Menguatkan buat kita. Bagaimana kita tetap jangan goyang. Kita tetap pada posisi kita di dalam Tuhan. Kita diingatkan supaya jangan ada yang goyang. Supaya kita kembali bangkit. Kita kembali percaya kepada Tuhan. Kita kembali terus berdoa dan berdoa supaya kita terus semakin dikuatkan. Dan kita semakin terus buka hati terus Bapak Ibu Saudaraku untuk kita terus menerima kebenaran firman. Supaya kita semakin dikuatkan. Kita terima nasihat-nasihat hamba Tuhan. Kita terima kekuatan-kekuatan yang hamba-hamba Tuhan berikan buat jemaat. Supaya di sini hamba Tuhan ini semakin semangat melayani juga jemaatnya. Imannya bertumbuh dengan baik. Siang hari ini dikatakan di ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Jadi Rasul Paulus apa yang sudah dikerjakan ternyata bukan sekedar dia memberitakan Injil, tapi di sini dia juga terus memantau pertumbuhan rohani jemaat-jemaat yang dilayani, dan dia juga mendoakan siang dan malam. Karena di sini sungguh-sungguh dia katakan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu, dan masih punya kerinduan untuk bertemu muka dengan muka, bukan sekedar lewat surat. Bukan sekedar lewat orang-orang utusannya, tapi dia punya kerinduan sebenarnya masih punya kesempatan untuk bertemu muka dengan muka. Dia punya kerinduan lagi untuk bisa menambahkan apa yang masih kurang pada iman jemaat yang dia layani di sini. Kiranya dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepada, dia punya kerinduan kepada jemaat di Tesalonika. Tuhan membukakan jalan untuk bisa bertemu lagi secara muka dengan muka. Dia ingin lagi menguatkan lebih lagi. Sekalipun mungkin saat ini posisi jemaat di Tesalonika ini sekalipun ada kesusahan, mereka masih baik keadaannya, masih imannya kepada Tuhan masih baik. Tapi dia ingin lebih lagi menambahkan supaya semakin kuat. Jadi sebenarnya masalah demi masalah itu membuat iman kita semakin kuat saudaraku. Kita bisa menang atas masalah yang satu, menang lagi akan masalah yang berikutnya. Akhirnya kita menjadi orang yang kuat secara iman, orang yang kuat secara kebenaran di dalam Tuhan. Jadi jangan kita melihat ketika ada masalah sepertinya Tuhan gak ada Bapak Ibu Saudara. Kita tetap pegang Tuhan. Ketika ada kesusahan, ketika ada kesulitan, justru di sini peran Tuhan sangat benar-benar kita butuhkan. Peran hamba Tuhan sangat kita butuhkan. Makanya di sini Bapak Ibu Saudaraku yang saudaraku mengalami kesusahan, mengalami masalah demi masalah. Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu bekerja sama dengan hamba Tuhan supaya kita mendapatkan nasihat, supaya kita dikuatkan. Seringkali mungkin kalau sendiri kita agak sulit untuk bisa kuat, untuk bisa bertahan. Tapi kita boleh menerima nasihat-nasihat lewat hamba-hambanya supaya kita dikuatkan kembali, supaya kita dinasihati kembali, supaya iman kita kembali bangkit. Dan di sini benar-benar sebenarnya secara jemaat ketika ada kesusahan, sebagai jemaat benar-benar peran hamba Tuhan sangat dibutuhkan. Dan sebagai hamba Tuhan kita juga harus punya peranan bagaimana melihat jemaat-jemaat yang mungkin membutuhkan dukungan, membutuhkan penguatan, membutuhkan nasihat. Jadi di sini sama-sama membutuhkan dan sama-sama ketika itu bertumbuh, ada perkembangan secara pelayanan di sini akan saling menguatkan antara jemaat dan juga hamba Tuhannya. Di sini siang hari ini mengingatkan buat kita semua, sebagai jemaatkah saudara, sebagai hamba Tuhankah saudara, kalau saudaraku sebagai jemaat, mari kerjasama dengan hamba Tuhan untuk kita terus
mendapatkan nasihat, mendapatkan kekuatan lewat hamba-hambanya. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, kita harus punya peranan, kita harus terus memperhatikan jemaat-jemaat yang kita layani, bagaimana dia membutuhkan nasihat kita, memerlukan support kita, membutuhkan dukungan dari hamba-hamba Tuhan untuk kembali jemaat bisa dikuatkan. Dan selanjutnya dikatakan ayat yang ke-12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih terhadap seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga menguatkan, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Di sini dikatakan dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Jadi makanya kita pengenalan kita akan Tuhan, kita perlu lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kalau di sini yang sudah kuat aja masih perlu ditambahkan apa yang kurang supaya bisa bertambah-tambah. Jadi kenapa perlu ditambahin lagi supaya bisa bertambah-tambah? Kalau tadi jemaat di Tesalonika ini sebenarnya sudah baik, tapi Rasul Paulus dikatakan kalau dia bisa bertemu, dia ingin menambahkan apa yang masih kurang pada imannya supaya jemaat ini lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Dan dikatakan supaya kiranya ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih terhadap seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Jadi sampai kepada banyak orang, kepada semua orang. Seorang pada yang lain dan kepada semua orang. Jadi dari seperti itu pertumbuhannya sampai berkembang kepada banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku. Dan di sini dikatakan sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi seperti apa yang dia kerjakan, mengasihi jemaat, dan begitu juga jemaat mengasihi akan yang lain. Jadi itu akan terus bertumbuh, berkembang, semakin banyak orang yang mengenal akan Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau ayat selanjutnya, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Dan di situ supaya bertambah-tambah dan berkelimpahan tadi kasih seorang terhadap yang lain dan kepada semua orang. Dan kalau ayat terakhir dibilang kiranya dia, maksudnya Tuhan, menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Dan di sini kenapa dia katakan tadi masih perlu ditambahkan apa yang kurang pada imanmu supaya bertambah-tambah, berkelimpahan, bahkan di antara mereka bahkan sampai kepada semua orang. Dan di sini hatinya boleh dikuatkan dan supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Jadi kita bisa bertahan tidak bercacat sampai pada waktu kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini kita bukan hanya, kalau saya merenungkan perikop ini, kita bukan hanya menang kepada masalah demi masalah, tapi bagaimana kita bisa bertahan secara iman kita sampai kepada kedatangan Tuhan, sampai kita tidak bercacat. Jadi itu dipertahankan. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita semua siang hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang sudah posisinya imannya baik, rohaninya baik saat ini, mari terus terima apa yang masih kurang, tambahkan lagi sampai kita berkelimpahan, sampai kita benar-benar kasih itu terhadap satu dengan yang lain. Sudah benar-benar kita lakukan bahkan sampai kepada semua orang. Lewat hidup kita sudah membawa dampak yang baik secara rohani kepada semua orang. Bukan hanya sekitar kita, tapi kepada semua orang. Kalau di sini dikatakan Rasul Paulus mengingatkan, dan supaya Tuhan terus menguatkan kita semua, kita tidak bercacat dan kita kudus senantiasa. Dan di sini sampai kedatangan Tuhan kita. Dan di sini sampai di hadapan Allah Bapa, ayat yang ke-13, Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi dengan semua orang kudusnya. Siang hari ini kita semua merenungkan apa yang sudah kita dengar siang hari ini, sama-sama kita baca, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang kita dapat, apa yang dapat kita tarik dari kesimpulan perikop siang hari ini. Apakah saudaraku saat ini yang mendengar firman ini, saudaraku sebagai hamba Tuhan atau sebagai jemaat, mari kita saling membangun iman kita. Kita saling menguatkan antar jemaat dan hamba Tuhan. Kalau saudaraku, saya ingatkan kembali, saudaraku sebagai hamba Tuhan, kita terus wajib menasehati, kita wajib terus menguatkan,
Kita wajib selalu mengingatkan. Kita wajib terus menambah-nambahkan apalagi yang masih kurang. Supaya iman jemaat semakin bertumbuh, semakin kuat dan bisa bertahan. Bukan hanya pada waktu kesusahan, tapi bisa bertahan sampai akhir, sampai pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Dan kita sebagai jemaat, supaya kita tidak mudah goyang iman kita. Dan supaya kita bisa melawan godaan apa yang membuat iman kita goyang, membuat kita iman kita lemah. Dan kita supaya kita semakin bertambah-tambah. Dan bertambah-tambah pengenalan kita akan Tuhan. Dan supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan firman siang hari ini. Saya rindu kita semua bukan hanya mendengar langsung lewat begitu saja apa yang kita ambil. Kita sudah harus terbiasa ketika kita menerima firman, kita mendengar firman. Apa yang bisa kita tarik dari setiap firman yang disampaikan hambanya? Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa menguatkan kita? Apa yang bisa menambahkan kepada iman kita? Supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mengajak kita semua siang hari ini, apakah saudaraku sebagai hamba Tuhan, apakah saudaraku sebagai jemaat, mari sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita saling menguatkan, dan kita saling memberkati lewat hidup kita. Sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, kita terus bersama-sama bersekutu, kita terus bersama-sama, supaya kita bisa tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Kalau di sini kita sama-sama teguh berdiri. Kalau dikatakan tadi supaya kita benar-benar teguh berdiri. Kalau ayat 8 saudaraku dikatakan tadi Rasul Paulus mengatakan di ayatnya ke-8, saya ulang sekali lagi. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Jadi mari saya mengajak kita semua. Asal kita teguh berdiri di dalam Tuhan. Dan supaya sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan kita harus sama-sama teguh berdiri di dalam Tuhan. Itulah yang membuat iman kita tidak bercacat kalau di ayat terakhir. Dan kudus sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Semoga firman ini boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengingatkan sekali lagi, kita harus mau nasihatin, kita harus mau dikuatkan, mau diingatkan. Dan supaya hamba Tuhan terus akan menasihati, menguatkan, menambahkan apa yang kurang pada iman jemaat. Dan sebagai jemaat kita terus bisa bertumbuh, kita terus hidup dalam kekudusan supaya kita tidak goyang iman kita, supaya kita bisa melawan godaan-godaan yang kita alami, kita hadapi, dan kita semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan, dan kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita, sampai kedatangan Tuhan Yesus. Didapatinya iman kita ada. Itu aja, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan siang hari ini. Sama-sama kita buka hati, kita akan tutup dalam doa. Mungkin siang hari ini saya rindu mendukung doa bagi Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini mungkin seperti firman ini, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan secara keadaan. Mari kembali, kita berdoa, kita bersama-sama bersekutu dalam Tuhan. Sebarkan Tuhan, firman ini menguatkan dan menasihati kita semua, dan kita masing-masing kuat di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Biar apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami dengar siang hari ini, sungguh-sungguh Tuhan menasihati jemaat-Mu dan menguatkan iman kepada jemaat-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau menambahkan lebih lagi yang masih kurang pada iman kami Bapa, supaya kami bisa bertahan Tuhan, tidak bercacat dan kudus pada saat kedatangan-Mu Tuhan. Supaya kami sebagai jemaat, kami sebagai hamba Tuhan, kami sama-sama teguh berdiri di dalam Tuhan Bapa. Siang hari ini Tuhan, hamba mau menopang Tuhan, buat khususnya jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin mengalami masa-masa sulit, mengalami kesusahan demi kesusahan Tuhan. Baik itu sakit penyakit, baik itu ekonomi, baik itu masalah rumah tangga. Tuhan, apapun yang dialami Tuhan, masalah apapun yang sedang dihadapin jemaat-Mu Tuhan siang hari ini. Mari Bapa, Engkau lah yang melawat Tuhan seluruh umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Engkau mengangkat tangan kepada Tuhan siang hari ini. Saya akan mendoakan siang hari ini Bapa, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini benar-benar menghadapi kesulitan-kesulitan, kesusahan demi kesusahan. Bapa, hamba berdoa supaya iman mereka tetap kuat, supaya iman mereka tidak goyang Tuhan, supaya iman mereka bisa bertahan Tuhan, supaya mereka tetap berdiri di dalam kebenaran akan Tuhan, supaya mereka tetap teguh berdiri di dalam Engkau ya Bapa, sampai Tuhan akhirnya Engkau dapati mereka tidak bercacat, kudus bahkan sampai kepada kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku serahkan seluruh jemaat-Mu
yang sudah bersama-sama bergabung untuk mendengarkan firman siang hari ini. Hamba serahkan semua ke dalam tangan dan kuasa-Mu Bapa. Engkau memberkati Tuhan seluruh umat-Mu yang terus setia mendengarkan firman Tuhan, yang terus setia beribadah kepada Tuhan ya Bapa. Biarkan pertolongan demi pertolongan Tuhan, kekuatan demi kekuatan Tuhan, Engkau yang terus nyatakan bagi seluruh umat-Mu Tuhan, yang setia beribadah kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Biarkan ini menjadi rema Tuhan bagi setiap kami, baik kami sebagai hamba Tuhan, baik kami sebagai jemaat Tuhan ya Bapa. Biarkan kami saling menguatkan, dan kami saling membangun iman kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya jemaat-Mu yang sudah bergabung siang hari ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu Bapa. Biarkan berkat-Mu atas setiap kami yang sudah beribadah kepada-Mu Bapa. Kalau juga ada jemaat-Mu yang rindu memberikan persembahan, Engkau memberkati setiap apapun yang mereka persembahkan Tuhan. Engkau membuat mereka semakin bertambah-tambah lebih lagi di dalam Engkau Bapa. Dan Engkau akan terus menyatakan, membukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu atas seluruh umat-Mu Bapa. Dan apapun yang sudah mereka kerjakan Tuhan, biarkan semuanya Tuhan boleh berkenan kepada-Mu Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus-Nya atas kita semua yang selalu menuntun, menolong, bahkan memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Biarkan Roh Kudus-Nya yang selalu memimpin kita semua. Sama-sama kita akan terima dan kita katakan amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Sampai berjumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.